Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik yang didasari pada renungan santapan harian Selasa 7 Februari 2023 kembali menyapa kita. Firman Tuhan diambil di dalam 2 Raja-Raja 15 ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja 15 ayat yang ketiga berkata demikian, Asaria melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema kita hari ini adalah dengan segenap hati. Wafatnya Raja Amasya di Lakis membuat Asaria bin Amasya mendapatkan tampuk kerajaan di usia yang masih belia, yaitu 16 tahun. Sekalipun usia muda, Alkitab memberikan catatan bahwa Asaria melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia belajar dan melihat teladan dari ayahnya Amasya. Sehingga masa pemerintahan Asaria, yang juga dikenal dengan nama Usia, ditandai dengan kedamaian dan ketenangan selama 52 tahun. Saudara, dalam kitab Tawarik memberikan catatan bagaimana Asaria berusaha dengan segenap hati untuk mengikuti jalan Tuhan yang diberikan melalui Nabi Sakaria. 2 Tawarik 26 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Inilah kunci keberhasilan masa pemerintahan Asaria. Lalu ketika Yotam mewarisi pemerintahan, ia juga mengikuti teladan itu. Ayat 32 sampai ayat yang ke-34. Namun sayangnya saudara, kedua raja ini tidak bersikap tegas terhadap penyembahan berhala. Ketika kedua raja ini tidak bisa bersikap tegas terhadap penyembahan berhala, seakan mereka membiarkan orang-orang tetap melakukan penyembahan berhala, maka di sanalah Tuhan menghadirkan tegurannya. Asaria mendapat tulah sakit kusta yang menghentikan karirnya sebagai raja. Sementara Raja Yotam, yang juga tidak tegas terhadap penyembahan berhala, mendapat bahaya dari Rezin, Raja Aram, yang bersekutu dengan Pekah, Raja Israel, untuk menyerang Yehuda. Ayat yang ke-37. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman iman mendidik kita untuk mengenali pentingnya memiliki dan menjaga relasi yang sehat dengan Tuhan. Pengenalan akan Allah yang sejati mendorong kita untuk berusaha keras menghadirkan nilai-nilai dan kebenaran Allah dalam hidup kita. Tujuan utama dari kehidupan setiap umat Allah adalah supaya orang lain dapat melihat perubahan kualitas kehidupan di dalam Allah yang sejati. Untuk itu kita harus dengan segenap hati berjuang untuk mengerti dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah tanpa berkompromi dengan dosa. Saudara, mengapa kita perlu mengikuti Allah dengan segenap hati? Penulis Amsal menasihatkan kita untuk mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Ia akan meluruskan dan mengarahkan jalan kita. Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tuntunan hidup yang benar hanya akan kita dapatkan ketika kita belajar melangkah bersama dengan Kristus. Maka di dalam pengenalan iman kita sendiri, sudahkah kita dengan segenap hati mengikuti segala ketetapan Allah dan mau terus berjalan bersama dengan Tuhan? Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami dengan segenap hati. Bukti kasih-Mu ketika Engkau mau datang ke dunia, mau menyelamatkan kami.
Tetapi seringkali kami menjadi orang-orang yang tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan. Kami tidak dengan segenap hati mengikut Tuhan. Kami tidak dengan segenap hati berjalan pada kehendak Tuhan. Kami masih seringkali berkompromi dengan dosa. Ya Tuhan, tolong mampukan kami, supaya kami boleh terus menjadi umat Tuhan yang dengan segenap hati mengikuti Tuhan, melakukan segala yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat kita beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.